Halo guys, selamat datang di Vivino Hataro. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, general reading kali ini saya ambil tema cerita tentang dia atau mereka yang perlu kamu tahu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya. Karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Ya, energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Cerita tentang dia atau mereka yang perlu kamu tahu. Start. Cerita tentang dia atau mereka yang perlu kamu tahu saat ini. Oke, ya. Dia atau mereka ya yang perlu kamu tahu saat ini. Ini sekarang mereka saat ini ceritanya ya. Ini ada mental block. Mental block. Ada jiwa yang hampa. Ada hati yang kosong. Ya, mungkin dari luar terlihat baik-baik aja seperti orang pada umumnya gitu ya. Tapi di dalam hati mereka, jiwa mereka itu hampa, kosong. Mereka kehilangan minat ya terhadap apa yang mereka sukai gitu. Ya, contoh gitu ya, mungkin dulu dia itu suka bikin apa ya? Mungkin dulu dia contohnya gitu ya, dia suka masak gitu ya, suka bikin kreasi menu baru, bikin uh, kue atau apa gitu. Atau mungkin dulu dia suka menulis, suka menyanyi gitu ya. Dia dulu punya minat yang sangat disukai, tapi sekarang ya, yang perlu kamu tahu, dia kehilangan minat di situ. Mungkin kamu melihat ini orang sekarang makin malas ya, makin mungkin di luar dia terlihat happy, terlihat hahaha gitu ya. Tapi sebenarnya jauh di dalam hatinya ini orang yang sedang tidak merasa aman, tidak merasa nyaman untuk berinteraksi sosial dengan siapapun. Gitu ya. Ada keberhargaan diri yang rendah. Gitu ya. Dia memandang dirinya sendiri itu dengan apa ya? Di sini kayak dia tuh menolak, dia nggak menyukai dengan dirinya sendiri. Ada kelelahan mental. Ya. Dan dia adalah orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan, dia tidak tahu apa yang dia mau, gitu. Ya, mungkin dari luar kamu akan melihat, ya dia terlihat baik-baik aja kok, gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin kamu juga akan melihat kalau dia itu sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di apa ya, banyak menghabiskan waktu scroll media sosial, gitu ya. Ya, kayak kamu tuh melihat dia itu aktif banget loh di sosial media, gitu. Nah, itu sebenarnya kayak pelarian dia, pelarian dia, atau ya seperti dia menutupi rasa hampanya, rasa kosongnya, gitu. Dia tipikal orang yang suka menunda-nunda pekerjaan,
Ya karena dia tidak tahu apa yang dia mau. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Jadi rasa malasnya itu lebih besar gitu. Dan untuk mengobati semuanya, perasaannya, hatinya yang kosong ya dengan scroll media sosial, main HP gitu. Ya. Yang perlu kamu ketahui tentang dia saat ini ya. Cerita menarik tentang dia atau mereka yang perlu kamu tahu saat ini. Sebenarnya dia ini orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang buruk. Ya, aku akan bilang buruk di sini ya. Karena sebenarnya dia itu tidak mampu menyampaikan apa yang dia inginkan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dimau, terutama di sini kepada orang-orang terdekatnya atau pasangannya sendiri. Begitu. Iya. Jadi mungkin dia lebih banyak memberikan kode gitu. Iya. Mungkin dia lebih banyak memberikan lebih banyak mengeluh. Ya alih-alih dia yang harusnya kalau dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia akan menyampaikan ya apa yang dia inginkan. Tapi pada akhirnya dia akan menyudutkan pasangannya. Ya karena merasa pasangannya nggak ngerti apa yang dia mau. Dia akan menyudutkan pasangannya, akan menyalahkan pasangannya gitu ya. Atau kalau dia belum memiliki pasangan ya dia akan menyudutkan atau akan menyalahkan orang-orang terdekatnya gitu. Dia merasa tidak dimengerti, dia merasa tidak dipahami. Padahal ya, ya bagaimana orang lain bisa tahu apa yang dia mau kalau dia tidak menyampaikan? Kalau dia tidak memberitahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, ya orang nggak akan ngerti gitu ya. Ya, dia berharap dengan kode orang bisa tahu, orang bisa paham. Iya, kalau yang peka mungkin ya. Orang lain pun kalau orang lain yang mungkin peka kalau tidak begitu dekat sama dia ya juga tidak akan paham. Gitu ya. Dan ini tipikal orang yang kalau lagi marah, kalau lagi ada masalah, itu akan menggunakan silent treatment untuk menghukum pasangannya. Atau kalau dia sedang kesel marah sama temen, dia akan menggunakan silent treatment, diam kepada temennya. Jadi uh, otomatis ketika didiamkan ya, itu kan akan merasa bersalah. Ya, contoh kayak kesel nih, ya, merasa kesel, terus silent treatment kepada pasangan ya karena lagi kesel sama pasangan, terus mendiamkan pasangan otomatis ya pasangan akan merasa uh, akan bertanya gitu kan, apa salahku? Gitu ya, kenapa dia mendiamkan aku? Aku punya kesalahan apa? Nah, itu cara menghukum. Ya, kalau orang yang sehat, ya orang yang memiliki komunikasi yang sehat, kalau kesel itu pasti akan menyampaikan kekesalannya. Kalau marah akan menyampaikan rasa marahnya, gitu ya. Tapi karena dia memiliki memiliki komunikasi yang buruk, tidak tahu bagaimana menyampaikan apa yang dia inginkan, yaitu akan menggunakan silent treatment untuk menghukum pasangannya dan ini ya tidak akan menyelesaikan masalah gitu ya dan ini justru akan membuat hubungan makin rumit, hubungan makin tidak sehat gitu ya. Cerita menarik tentang dia yang perlu kamu tahu. Ya, sebenarnya dia lelah dengan kehidupannya, dia lelah dengan dirinya sendiri, ada kelelahan mental. Ini adalah
Dia adalah orang yang apa ya, memang belum selesai dengan dirinya sendiri, belum selesai dengan inner child-nya. Dia menginginkan, dia mengharapkan kehidupan yang damai. Iya. Dia menginginkan, mengharapkan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman. Iya. Tapi semua itu, iya. Iya, dia akan dapatkan ketika dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, rasa aman, rasa nyaman itu kan hadir dari dalam. Gitu ya. Meskipun lingkungan memberikan rasa aman sama dia, tapi ketika dia belum selesai dengan dirinya sendiri, ya belum merasa aman dengan dirinya sendiri, masih melihat dirinya sendiri dengan penuh kekurangan, otomatis dia akan melihat keluar juga negatif. Ketika dia melihat dirinya sendiri negatif, dia akan otomatis pandangan keluar juga akan negatif, gitu kan. Jadi dia ada di fase yang memang lelah gitu ya, secara mental lelah, dan dia menginginkan kehidupan yang damai. Ya kalau ingin damai ya selesaikan dulu masalahnya dengan dirinya sendiri, gitu kan. Cerita menarik tentang dia yang perlu kamu tahu. Ya. Ini energinya berat banget loh. Ini orang energinya berat banget. Karena ada ketakutan, ada kecemasan, overthinking. Dan ini sekarang dia di fase yang kayak terkungkung. Terkungkung. Dia takut untuk berekspresi, ya makanya seperti ya yang aku bilang tadi, dia memiliki komunikasi yang buruk. Dia takut karena dia takut untuk mengekspresikan diri. Dia tidak menyampaikan apa yang dia mau karena dia takut untuk menyampaikan. Dia takut apa yang dikatakan salah. Gitu ya, dia tidak punya kebebasan untuk menjadi diri dia sendiri. Ya. Jadi seperti jiwa yang terkungkung gitu ya, tidak bebas. Jiwa-jiwa yang terpenjara gitu ya. Makanya dia itu pengen bebas ya, pengen damai, pengen tenang. Begitu. Ya. Ini orang yang seperti mengkhianati dirinya sendiri. Ya, takut untuk menjadi dirinya sendiri. Takut untuk mengekspresikan diri karena apa? Karena dia takut dengan penghakiman, ya, takut dengan penilaian gitu. Dan energinya berat banget. Ini orang energinya berat banget. Ya, general reading. Cerita tentang dia yang perlu kamu. Dia itu tidak tahu apa yang ingin dia kejar. Ya, dia tidak tahu apa yang ingin dia mau. Ya udah, dia lebih kayak mengikuti apa kata orang aja. Kalau orang bilang A, ya udah ikut A. Orang bilang B, ya udah ngikut B. Ya, karena apa? Dia ini orangnya overthinking. Banyak yang dicemaskan, banyak yang dipikirkan, banyak yang ditakutkan, gitu ya. Ini orang yang takut gagal. Dia kalau pengen ya kayak dia gitu. Oh, dia sukses. Oh, dia bekerja di sini sukses. Oh, dia usaha ini sukses gitu ya. Dia pengen mencoba, tapi dia udah takut dulu. Tapi kalau aku mencoba, hmm, takut gagal gitu ya. Jadi ada ketakutan, ada kecemasan. Pengen sebenarnya kayak orang lain ngejar sesuatu, tapi ya udah,
rasa takutnya lebih besar, gitu ya. Takut gagalnya, kecemasannya, overthinkingnya itu lebih besar daripada aksinya, gitu. Ya, dia dihantui rasa takut yang berlebihan. Itu makanya kamu melihat nih orang tuh kayak hidupnya itu mandek di tempat, gitu ya. Gak ada pencapaian apapun, gitu ya. Dan kamu tahu mungkin ya orang ini akan lebih sering kalau menceritakan hidupnya akan lebih banyak sering mengeluh, gitu ya. Orang yang pesimis, mental korban, ya, kayak berusaha mencari perhatian orang lain dari kesedihannya, dari keterpurukannya, gitu. Ya ini karena dia memandang hidup itu begitu negatif, dia memandang hidup itu begitu menakutkan, begitu. Oke, ya. Tapi kamu juga akan tahu, kamu juga mungkin akan menyadari, terkadang dia juga impulsif sebenarnya. Dia suka bertindak ceroboh. Ya karena ini orang yang masih mode otomatis, gitu ya. Ini lebih hidup dia itu lebih dikontrol pada alam bawah sadarnya. Jadi belum memiliki kesadaran. Gitu ya. Contoh ketika dia marah, dia akan otomatis uh, kalau orang yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi, ya udah ada kontrol diri, gitu ya. Ketika dia merasa marah, dia merasa kesel, dia akan mengontrol dirinya, mengontrol amarahnya, mengontrol perasaannya, mengontrol pikirannya. Tapi kamu akan mengetahui ini terkadang di situasi tertentu, di momen tertentu, dia akan bertindak impulsif, ceroboh, ya, mengambil tindakan tanpa berpikir dahulu, ya, tindakan yang didorong oleh emosi, gitu. Dan akhirnya tindakan yang impulsif, tindakan yang ceroboh, yang tindakan yang tanpa didahului oleh pertimbangan itu akan berakhir pada penyesalan, ya. Biasanya akan semakin menambah rumit masalah, akan lebih memperpanjang masalah, gitu ya. Nah, tapi yang seharusnya dia menyadari kesalahannya, menyadari kecerobohannya, ya, karena kemampuannya, minimnya kemampuan akan kesadaran diri, dia biasanya akan melempar kesalahannya kepada orang lain. Dia menjadi mental korban, ya. Padahal dia sendiri pelakunya, gitu ya. Tapi dia akan menyalahkan orang lain atas ketidaknyamanannya, lukanya, begitu. Ya, ya, nih, ya, seperti yang aku bilang tadi. Ketika dia marah, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol diri, ya. Dia memiliki kontrol diri yang buruk. Dan iya, mungkin dia akan merasa puas sesaat, ya. Dia sesaat akan merasa puas akan tindakannya, akan keputusannya untuk bertindak cepat. Tapi tidak berselang lama, dia akan menyesali tindakannya, dia akan menyesali keputusannya, begitu. Ya, cerita yang harus kamu tahu tentang dia. Mungkin kamu melihat, ya di luar dia kok seperti orangnya enggak kok, dia orangnya kalem kok, dia orangnya baik,
dia kelihatan sabar gitu ya. Ya mungkin ini nggak ditunjukkan di lingkungan pertemanan, tapi sikap ini ditunjukkan di keluarga inti. Mungkin bersama pasangannya, bersama orang tuanya, bersama saudaranya, begitu. Dia memiliki habit atau kebiasaan dalam emosi yang meledak-ledak. Jadi kontrol diri yang buruk. Terutama ketika dia lagi merasakan emosi negatif, dia itu harus keluar. Jadi gitu. Kalau orang yang sudah memiliki kemampuan mengelola emosi, itu akan memiliki kemampuan untuk meredam emosinya, mengendalikan emosinya, mengontrol emosinya ya, memahami emosinya sendiri, kenapa aku marah, kenapa aku kesal gitu kan. Kayak berusaha untuk mencari tahu apa yang bikin dia kesal, apa yang bikin kita marah gitu ya. Tapi orang ini tidak memiliki kemampuan. Karena apa? Karena ketika dia kesal, ketika dia marah, dia akan fokus kepada siapa yang bikin aku marah, siapa yang bikin aku kesal. Dan kemudian bagaimana aku membalas, bagaimana aku menyerang balik. Begitu. Ya, jadi perbedaan dia ya dengan orang yang sudah memiliki kontrol diri yang baik, memiliki kemampuan kelola emosi yang baik ya di situ. Ya. Tapi ya udah, ini hidupnya itu siklusnya itu akan berulang terus seperti itu. Gitu ya. Karena ini adalah orang yang memang hidupnya itu masih dikuasai oleh alam bawah sadarnya. Gitu ya. Jadi 80% hidup dia itu masih dikontrol oleh alam bawah sadarnya. Jadi modenya itu masih mode otomatis. Belum ada kesadaran diri, belum ada apa ya? Dia tidak paham yang namanya hukum sebab akibat. Ya, dia tidak paham yang namanya konsekuensi atas tindakan. Begitu. Ya, terkadang dia akan menyesal dengan apa yang dia lakukan. Tapi orang seperti ini itu akan lebih sering menyalahkan keluar atas apa yang terjadi di hidupnya. Ya, padahal hidup dia adalah tanggung jawab dia sendiri. Ya, apa yang dia alami saat ini, ya, adalah bagian dari atau hasil dari tindakan-tindakan dia yang terus berulang gitu ya, siklus atau pola yang terus berulang gitu. Ya. Dan aku rasa di sini ya dari kartu Page of Cup, dia menginginkan seseorang yang bisa memahami dia, seseorang yang bisa mengerti dia. Ya nggak bisa gitu ya. Ya bahkan seorang profesional seperti psikolog gitu pun atau seorang terapis gitu ya. Seorang psikolog gitulah ya. Untuk dia bisa atau mampu memahami kliennya, itu klien kan harus bercerita tentang apa yang dia alami, tentang apa yang dia rasakan gitu ya. Dan bagaimana orang bisa paham dengan dia, bisa mengerti dia kalau dia aja tidak bisa menceritakannya, tidak bisa ya. Ini karena ini tipikal orang yang apa ya, lebih sering fokus kepada hal-hal negatif. Orang yang akan pergi ke psikolog ya, itu karena dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres sama dirinya, ada sesuatu atau ada luka yang harus dia sembuhkan. Nah, tipikal orang kayak gini itu akan defensif, tidak akan terima ketika dia dibilang ada hal yang harus dibenahi, nggak akan terima. Dan bagaimana orang bisa memahami ya kalau dia aja menolak, dia aja nggak terima gitu ya. Oke ya,
sampai di sini dulu readingannya. Di sini zodiak yang terbaca yang paling kencang ada di Gemini, Libra, Aquarius ya. Energinya kencang banget. Kemudian Pisces, Cancer, Scorpio ya. Leo, Aries, Sagittarius ya. Dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini bukan berarti ini bukan readingan buat kamu ya. Sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini atau energi dia yang difokuskan ya. Ini lebih ke energi dia yang difokuskan seperti ini gitu ya. Oke ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe. Saya doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.